Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Putri Ananda, NPM saya 208400111. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan dua aliran pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan aliran utilitarianism. Pelopor yang pertama, Rudolf von Jering, pada tahun 1818 sampai 1892. Menurut pendapat beliau, social utilitarianism, hukum sebagai alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan, hukum sebagai alat perubahan sosial. Pelopor yang kedua, Jeremy Bentham, pada tahun 1748 sampai dengan 1832. Menurut pendapat beliau, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai pembentukan hukum, membentuk hukum yang adil bagi segenap warga. Contoh dari aliran utilitarianism yang ada pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perusahaan rokok yang memproduksi rokok dari tembakau pilihan dengan tingkat produk yang banyak beredar di pasaran, maka akan diperoleh keuntungan yang besar, tapi menyebabkan tingkat pajak yang tinggi terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengambil keputusan dengan cara setiap pembeli rokok yang diproduksi oleh perusahaan tersebut akan membayar pajak yang ditangguhkan, sehingga perusahaan tidak lagi membayar pajak, tapi konsumen yang membayar. Yang kedua, saya akan menjelaskan aliran sosiologikal jurisprudensi. Pelopor yang pertama, Eugen Ehrlich, pada tahun 1826 sampai dengan 1922. Menurut beliau, sociological jurisprudensi yaitu pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pusat perkembangan kaidah hukum itu di dalam masyarakat sendiri. Dan pelopor yang kedua, Rushdie pada tahun 1870 sampai dengan 1964. Menurut beliau, sociological jurisprudensi, hukum itu sebagai lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugasnya mengembangkan kerangka yang kebutuhan sosial dapat terpenuhi dengan maksimal. Hukum sebagai alat pengendali sosial. Nah, contoh dari sociological jurisprudensi itu misalnya memiliki contoh peraturan tertulis yang dibuat tidak berdasarkan kondisi dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Contohnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di mana definisi pornografi dalam undang-undang tersebut menimbulkan banyak penafsiran, maka yang
dapat kita simpulkan, mazhab sosiologikal jurisprudensi adalah timbal balik antara hukum dan masyarakat terkait undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.